Baru-baru ini, seorang peternak yang bernama Suroto dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluhannya tentang jatuh bangunnya industri peternakan ayam yang disebabkan oleh harga yang naik turun. Sebenarnya harga naik turun di industri peternakan ayam itu memang persoalan klasik. Sudah terjadi sejak industri ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Persoalan yang terjadi, kadang-kadang harganya mahal, kadang-kadang harganya jatuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ayam merupakan industri komoditi, di mana harga tergantung dari supply dan demand-nya. Yang menjadi masalah di industri peternakan ayam ini adalah demand dari produk-produk ayam dan telur itu tidak stabil, naik dan turun sesuai dengan waktu. Pada saat hari raya, Christmas, tahun baru, itu harganya cenderung naik karena demand-nya naik. Dan sebaliknya, pada saat musim anak sekolah baru masuk, di mana disposal ibu-ibu rumah tangga uangnya habis buat keperluan sekolah. Dan pada saat bulan Suro, di mana di Jawa bulan Suro biasanya orang cenderung untuk tidak melakukan pesta-pesta, atau bulan Sapar di Jawa Barat itu orang juga cenderung untuk tidak melakukan pesta-pesta, itu biasanya harganya jatuh. Nah, perbedaan antara high season dan low season ini bisa antara 20-30%. Yang menjadi persoalan adalah komoditas itu kalau demand-nya turun 10%, sementara supply-nya tidak diturunkan 10%, harganya itu bisa turun sampai lebih dari 50%. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat demand-nya naik, sementara supply-nya tetap, itu harga bisa naik lebih dari 10%. Nah, di industri ayam ini menjadi persoalan, supply-nya tidak elastis, tidak bisa menyesuaikan dengan fluktuasi demand-nya. Karena 90% dari penjualan ayam di Indonesia ini dijual dalam bentuk hidup di pasar becek, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan. Sementara yang bisa disimpan, dipotong di rumah potong modern dan dimasukkan ke cold storage itu hanya 10% saja. Sehingga harga ayam menjadi yoyo sejak awalnya industri ini ada tahun 1970-an. Bahkan di era tahun 1990-an, dekade 1990-an, itu sampai banyak DOC yang dibakar karena tidak ada yang mau beli gitu. Jadi asal dipakan bisa mendapatkan DOC gratis, dan itu pun karena demandnya rendah, DOC harus dibakar. Nah, untuk mengatasi persoalan itu harus dibangun rumah potong modern yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan di cold storage, sehingga pada saat demandnya turun, peternak harganya tidak jatuh karena ayamnya bisa disimpan di cold storage. Dan pada saat demandnya tinggi, konsumen tidak harus mengeluarkan kocek dengan biaya yang mahal karena stok dari cold storage bisa dikeluarkan. Saat ini harga ayam bisa dari Rp10.000 sampai Rp25.000 dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan sudah dipotong itu tinggal dibagi 0,7 saja, rule of thumb-nya seperti itu. Nah, selama cold storage ini belum cukup jumlahnya, belum mencapai 80-90% dan rumah potong ini belum sampai 80-90%, sampai kapanpun harga ayam di Indonesia dan telur itu akan yoyo seperti sekarang ini. Dan itu tidak menguntungkan semua pihak. Peternak tidak diuntungkan dan peternak menjadi resikonya tinggi, sehingga peternak sulit untuk mendapatkan kredit dari bank karena resikonya tinggi. Demikian juga dengan konsumen. Konsumen juga tidak diuntungkan karena harganya naik turun. Pada saat demand-nya tinggi, konsumen harus membayar dengan harga yang mahal sekali, sehingga itu akan mempengaruhi inflasi di Indonesia. Karena ayam dan telur itu bisa mempengaruhi inflasi negatif atau inflasi positif di Indonesia. Karenanya kepada perusahaan-perusahaan yang mampu, saya menyarankan untuk coba dibuat rumah potong. Tentunya buat rumah potong ayam modern cold storage itu return on equity-nya itu lama sekali, bisa di atas 10 tahun. Nah, ini perlu dukungan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif kepada pelaku-pelaku usaha yang mau invest di rumah potong. Sehingga banyak orang yang invest di rumah potong sehingga harga ayam menjadi stabil.
sehingga risiko peternak menjadi kecil, sehingga peternak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit. Dan kalau cost-nya jadi lebih rendah karena tidak ada ayam yang perlu dimusnahkan atau DOC yang perlu dimusnahkan, bukan tidak mungkin Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bisa mengekspor ayam ke negara-negara muslim sebagai produk halal. Seharusnya itu kita bisa lakukan. Nah, insentif yang diperlukan dari pemerintah untuk pelaku usaha yang mau invest di rumah potong ayam modern dan cold storage itu apa aja? Misalnya kemudahan izin, yang karena amdalnya memang sulit untuk itu rumah potong karena tapi bukan berarti terus harus dibiarkan karena limbahnya itu harus dikelola. Yang kedua adalah insentif pajak sehingga menarik. Pajaknya mungkin kalau perlu ditanggung oleh pemerintah selama beberapa tahun, ada semacam tax holiday sehingga memberi insentif pada pelaku usaha yang return and equity-nya rendah di rumah potong atau cold storage ini bisa mau invest. Yang kemudian juga insentif yang diperlukan misalnya dalam bentuk bunga bank, kalau perlu ada subsidi bunga bank, karena dengan mensubsidi bunga bank pemerintah juga diuntungkan, inflasi dari ayam dan telur bisa dihindari, pelaku usaha juga risikonya menjadi kecil, dan demand terhadap industri ayam juga akan bisa naik karena tidak efisiensinya bisa lebih diperbaiki.